Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup A untuk mata kuliah basis data non relasional akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, di mana yang akan membahas mengenai perbedaan basis data relasional dan non relasional serta keunggulan dari MongoDB. Untuk pengenalan anggota kelompok, ada saya sendiri Ahmad Syahid, kemudian yang kedua ada Muhammad Takramul Khair, ketiga ada Waude Samratul Uyun, dan yang terakhir itu ada Kak Masnan, tetapi berhalangan untuk hadir. Baiklah, ke halaman selanjutnya. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai basis data relasional, di mana basis data relasional atau RDBMS adalah sistem basis data yang menyimpan data dalam tabel dengan baris dan kolom yang terstruktur. Data dalam tabel ini biasanya saling terhubung atau relasional. Adapun contoh dari basis data relasional itu sendiri, yang pertama ada MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Adapun ciri-ciri utama dari basis data relasional, yang pertama ada struktur tabel, di mana data disimpan dalam tabel dengan skema yang telah ditentukan sebelumnya, atau skema base. Kemudian ciri yang kedua, ada relasi antar tabel, di mana menggunakan foreign key untuk menghubungkan antar tabel yang berbeda. Yang ketiga ada transaksi ACID, di mana basis data ini mendukung transaksi ACID atau automaticity, konsistensi, isolation, dan durability yang berguna untuk menjamin integritas data. Kemudian ada bahasa query SQL, di mana penggunaan bahasa query SQL ini untuk mengakses dan memanipulasi data. Kemudian halaman selanjutnya akan membahas mengenai basis data non-relasional. Untuk definisinya itu sendiri, basis data non-relasional atau NoSQL adalah sistem basis data yang menggunakan skema tabel yang tidak menggunakan tabel seperti RDBMS sebelumnya. Biasanya, NoSQL ini lebih fleksibel dalam menyimpan berbagai tipe data. Contoh dari sistem non-relasional itu sendiri, yang pertama ada MongoDB, Cassandra, CouchDB, dan Redis. Adapun ciri-ciri utama dari basis data non-relasional, yang pertama ada fleksibilitas skema, di mana data bisa disimpan dalam bentuk dokumen, graph key value, atau kolom lebar, tanpa membutuhkan skema yang tetap. Kemudian ciri yang kedua, skalabilitas horizontal, di mana basis data non-relasional ini cenderung lebih mudah diskala secara horizontal, yang menambah lebih banyak server daripada basis data relasional. Kemudian yang terakhir itu ada pengolahan data besar, di mana basis data non-relasional ini cocok untuk data yang besar dan tidak terstruktur, seperti sensor, data media sosial, atau data log. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mike, Rahel, Mike. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di selanjutnya, yaitu perbedaan utama antara basis data relasional dan non-relasional. Untuk relasional, itu terstruktur dalam tabel dengan baris dan kolom. Sedangkan non-relasional itu lebih fleksibel, bisa berupa dokumen, pasangan key value, atau graph. Pada skalabilitas, relasional skalabilitas vertikal untuk meningkatkan kapasitas server tunggal. Sedangkan non-relasional itu skalabilitas horizontal atau menambah server baru. Untuk konsistensi dan integritas, pada relasional
mendukung transaksi algorit yang sangat ketat, sedangkan non-relasional lebih mengutamakan skalabilitas dan performa dengan beberapa model yang menggunakan konsistensi yang lebih lengkap. Pada penggunaan untuk relasional, itu cocok untuk aplikasi yang membutuhkan hubungan data yang kuat dengan konsistensi yang tinggi, sedangkan untuk non-relasional ini cocok untuk aplikasi yang mengelola data tidak terstruktur seperti big data, aplikasi web modern, dan IoT. Selanjutnya saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan MongoDB atau fleksibilitas skema. Jadi pada keunggulan MongoDB ini yang pertama itu mengenai fleksibilitas skemanya. Ini menggunakan format JSON-like atau biasa disebut dengan BSON, yang dimana ini memungkinkan data untuk disimpan dalam dokumen terstruktur yang lebih fleksibel dan mudah disesuaikan tanpa perlu mengubah skema. Kemudian selanjutnya mengenai skalabilitas. Nah, di dalam MongoDB ini dirancang untuk mendukung skalabilitas horizontal, memungkinkan data untuk disebar di berbagai server dan meningkatkan kapasitas serta performanya. Nah, selanjutnya pengolahan data yang tidak terstruktur. MongoDB ini juga sangat cocok untuk aplikasi yang berfokus pada data yang tidak terstruktur atau biasa disebut dengan semi terstruktur, seperti data sensor, log, atau media sosial. Dan mengenai performansi tingginya, MongoDB ini juga mampu menangani transaksi dengan volume tinggi dan dapat mengelola data dalam jumlah besar dengan cepat. Dan selanjutnya, keunggulannya juga dapat mendukung query yang sangat kompleks atau kompleks. Nah, meskipun merupakan basis data non-relasional, MongoDB ini mendukung query yang kompleks dan indexing sehingga memungkinkan pencarian yang besar. Dan selanjutnya dapat kita tarik kesimpulan dan apa sih keunggulan MongoDB itu sendiri. Yang pertama, kita dapat menarik bahwa basis data relasional cocok untuk aplikasi yang memerlukan data terstruktur dan hubungan antar tabel, sedangkan basis data non-relasional seperti MongoDB lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan fleksibilitas dan skalabilitas serta pengolahan data yang besar. Dan keunggulannya itu dalam MongoDB adalah menawarkan fleksibilitas skema, skalabilitas horizontal, dan kemampuan untuk menangani data yang tidak terstruktur dengan performa yang baik. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai perbedaan basis data relasional dan basis data non-relasional. Kami kira sudah cukup dan kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.